Baik, di sini yang pertama Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Jadi tujuan pembelajarannya diantaranya bisa disimak ya pada papan berikut. Beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita tuju pada bab atau pada pembahasan barisan aritmatika dan geometri pada kali ini. Nah, jadi barisan aritmatika dan geometri akan kita mulai dengan pembahasan yang awal, yakni tentang konsep barisan. Konsep barisan, apa sudah ada yang pernah dengar tentang barisan? Pastinya sudah banyak ditemui ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang sangat simpel saja, di kehidupan kita sudah sangat akrab dengan kegiatan menabung. Nah, menabung misalkan ada si Andi, misal ada seorang anak yang bernama Andi. Andi mempunyai uang 10.000. Ya, dia punya uang 10.000. Untuk memotivasi dan membangun kebiasaan menabung, orang tua dari Andi akan menambah 1.000 untuk setiap harinya kepada Andi agar dia rajin menabung. Jadi pada hari pertama dari uang Andi yang 10.000, dia mendapat tambahan 1.000 dari orang tuanya, berarti 11.000 ya. Hari pertama Andi menabung 11.000. Lalu hari kedua ditambahkan 1.000 lagi oleh orang tuanya, berarti hari kedua Andi menabung sebanyak 12.000. Hari ketiga ditambah lagi 1.000 menjadi 13.000. Hari keempat 14.000. Lalu hari kelima menjadi 15.000 dan begitu seterusnya. Jadi dari sini pertambahan dari hari ke hari itu kan ada tambahan 1.000 ya. Dari situ itu sudah merupakan barisan, sudah membentuk barisan bilangan. Di sini lambang barisan bilangan itu dalam matematika dilambangkan dengan U kapital, dengan huruf U kapital atau U besar. Nah, di situ melambangkan suku, kita bisa menyebutnya dengan suku. Jadi tadi dari yang 11.000 pada hari pertama itu disebut dengan suku pertama. Suku pertama bisa kita simbolkan dengan huruf A kecil atau juga bisa kita sebut dengan U1 gitu. Untuk hari kedua yakni 12.000 tadi itu bisa kita simbolkan dengan U2, berarti dia merupakan suku kedua. Untuk hari ketiga berarti 13.000 merupakan U3 dan 14.000 pada hari keempat merupakan U4 atau suku keempat, begitu seterusnya hingga pada suatu hari yang kita tidak tahu itu kita simbolkan dengan hari N. Maka di sini kita sebut juga dengan suku ke N, atau untuk simbolnya kita menggunakan UN seperti itu ya. Jadi sangat mudah ya, dan kita menemukannya pada permasalahan setiap hari yang ada di sekitar kita seperti itu. Untuk contoh-contoh lain, misalkan yang lebih abstrak lagi dalam matematika kita temukan pada pola bilangan. Baik, beri timbusan barisan bilangan aritmatika. Di sini ada 2, 6, 10, 14, 18 hingga 70. Nah, di setiap sukunya dari suku 1 ke suku kedua, dari suku 2 ke suku ketiga hingga seterusnya itu ada pertambahan 4 di setiap sukunya. Kemudian di sini sudah diketahui bahwa suku pertama atau yang disimbolkan dengan huruf A kecil itu 2. Jadi A sama dengan 2. Selanjutnya untuk beda itu bisa dicari atau didapatkan dengan U2 dikurangi U1. Di sini U2-nya berarti 6 dikurangi U1 berarti 2. Nah, bedanya didapatkan berarti 4. Atau bisa juga U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, seterusnya hingga pada suku yang kita tidak ketahui atau UN. Itu kalau ingin dicari bedanya atau rumus umumnya untuk mencari beda yaitu UN dikurangi UN-1. Dan beda yang disimbolkan dengan huruf B kecil ini pada barisan yang sudah Ibu sajikan berarti bedanya kan 4 ya. Selanjutnya untuk U1 tadi kan 2 atau suku pertama itu 2 dan kemudian disimbolkan dengan huruf A, dan
Untuk suku kedua tadi kan 6 ya, berarti itu dari suku pertama ditambah dengan bedanya yaitu 4. 2 ditambah 4 sama dengan 2 tadi itu A, dan 4 merupakan beda, berarti A plus B. Untuk yang U3 berarti 2 ditambah 4 ditambah 4. Tadi U3 kan berarti 10. Di sini bisa juga ditulis dengan A plus 2B. Yang U4 2 plus 4 plus 4 plus 4 sama dengan A plus 3B. Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan untuk rumus umum untuk mencari suku ke N atau kemudian kita sebut dengan UN. Rumusnya itu berarti kita dapatkan A plus N-1B. Seperti tadi, ketika U4 berarti B-nya tadi kan yang ditambahkan kan berarti A plus 3B. Kalau UN berarti kan N-1 dikali B. Jadi rumus umumnya didapatkan ini UN sama dengan A plus N-1B, seperti itu. Kemudian dari barisan tersebut yang sudah Ibu sajikan, nah itu kan kita tidak mengetahui berapakah jumlah dari suku-suku yang ada di sana. Tadi hanya disebutkan 2, 6 dan seterusnya hingga ke 70. Sedangkan belum diketahui berapakah banyaknya suku dari bilangan-bilangan yang Ibu sajikan tadi atau deret yang Ibu sajikan tadi. Nah, di sini caranya untuk mencari banyaknya suku tersebut, banyaknya suku itu disimbolkan atau dilambangkan dengan N. Jadi melalui rumus yang sudah diketahui tadi, rumus umum untuk suku ke N yaitu UN sama dengan A plus N-1B. UN-nya tadi kan 70 ya. Nah, UN itu berarti suku terakhirnya itu kan 70. 70 sama dengan A-nya atau suku pertama tadi 2 plus N-nya belum diketahui min 1B. Bedanya tadi itu 4, berarti di sini 4. Lalu kemudian 70 sama dengan 2 plus 4 dikali N, 4N, 4 dikali min 1, min 4. Kemudian dipindah ruaskan ke sebelah kiri, didapatkan 72 sama dengan 4N. 72 dibagi 4 sama dengan N, dan sudah ditemukan bahwa N sama dengan 18. Jadi banyaknya suku pada data yang disajikan tadi itu ada 18 suku. Seperti itu. Selanjutnya pada penjumlahan deret atau yang kemudian disimbolkan dengan SN. Nah, dari barisan tadi 2, 6, 10, 14, 18 hingga 70 akan dibentuk deret aritmatika yakni 2 plus 6 plus 10 plus 14 plus 18 hingga plus, kemudian dijumlahkan lagi dibalik dari yang suku paling belakang, ya ini kan 70 dan bedanya tadi itu 4, berarti 70 plus 66 plus 62 plus 58 plus 54 hingga yang suku pertama atau yang terkecil itu tadi kan 2. Lalu kedua deret ini dijumlahkan didapatkan 72 plus 72 plus 72 hingga 72 yang terakhir. Nah, itu sebanyak 18 kali. Kenapa sebanyak 18 kali? Karena tadi N-nya atau banyak sukunya itu ada 18. Jadi di sini penjumlahannya juga akan ada sampai 18 kali. Kemudian untuk mengetahui penjumlahan deret atau SN-nya, di sini karena N-nya tadi 18, berarti di sini kita tulis S 18 sama dengan 18 kali 72 per 2. Kenapa 18 ini didapatkan dari banyaknya suku? Kan tadi ada 18 suku. Lalu 72 ini merupakan penjumlahan yang dari barisan pertama, deret pertama dan deret kedua kan tadi 72 ya, yang sebanyak 18 kali itu kan 72 per 2. Kenapa per 2? Karena tadi kan Ibu menyajikannya ada 2 deret, yang atas sama yang bawah, yang 2 plus 6 plus 10 sama yang 70 plus 66 plus 62 itu. Karena ini ada 2, maka ini
pada S-nya, pada penjumlahannya ini kita per 2. Selanjutnya S18 sama dengan 18 per 2 dikali 72, atau juga kita bisa tuliskan dengan S18 sama dengan 18 per 2 dikali dalam kurung 2 plus 70. Nah, di sini 70 kan merupakan suku ke-18 yang sudah diketahui tadi. Di sini langsung Ibu tuliskan U18. Dari sini langsung bisa kita tuliskan untuk rumus umum penjumlahan deret, atau kita kemudian sebutkan dengan SN, itu N-nya tadi kan 18. Di sini 18 kita simbolkan secara umumnya dengan huruf N. Lalu 2 merupakan suku pertama atau A, dan U18 merupakan UN. Jadi SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN, ini merupakan rumus umum dari penjumlahan deret aritmatika. Atau bisa juga kita lebih jabarkan lagi, UN tadi kan rumusnya kan A plus N min 1B, seperti itu ya. Di sini Ibu jabarkan lagi, ketika UN-nya dijabarkan menjadi SN sama dengan N per 2 dikali A plus N min 1B. Lalu A plus A nya itu ditambahkan atau dijumlahkan menjadi SN sama dengan N per 2 dalam kurung atau dikali 2A ditambah N min 1B. Jadi ketika yang sudah diketahui itu, ketika UN nya sudah diketahui, bisa langsung dimasukkan pada rumus yang plus UN. Ketika UN nya atau suku terakhirnya belum diketahui, bisa menggunakan yang lebih rinci, yakni SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1B, seperti itu. Baik, sekian pemaparan dari Ibu, dapat kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, silahkan mengisi daftar kehadiran pada forum yang telah disediakan. Cukup sekian dari Ibu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.